Buka aja kameranya, gak usah malu-malu ya. Oke, baru Aiman yang buka kameranya. Yang lain mana? Baik, silakan dibuka kameranya ya. Kita mulai kuliah kita. Review perkuliahan kita di minggu ini. Oke, sudah ada 38 orang yang bergabung ya. Nanti biar yang mau gabung biar masuk saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Segala puji milik Allah. Salawat dan salam sama-sama kita bermohon semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, wajahnya wajah-wajah sehat. Musim hujan di sana, di kampungnya? Iya benar, Pak. Iya ya. Oh. Musim hujan jangan banyak keluar ya, basah. Oke, baik. Jadi ini sudah pertemuan keberapa kita nih? Ke-6, 7. Saya udah lupa malah. 7, Pak. Kan kelompok 7 ini, Pak. 7 ya, kelompok 7. Ini kelompok 7? Iya, Pak. Ilham kalau nggak Oh, salah. berarti sudah pertemuan ke-8. Karena kelompoknya dimulai kan pertemuan kedua ya. Oh iya. Iya. Jadi ini, sudah ada informasi tentang UTS dari UIN? Belum ya? Belum ada? Belum ya. Oke, kami di grup dosen juga belum ada kabar. Oke. Kosma udah dapat kabar, Kosma? Free ya? Free udah masuk ya, Free? Free, mana free? Untuk Kosma kelas lain. Oke, Rangga ada masuk, Rangga? Rangga Avanza ya. Oke, belum ada kayaknya ya. Oke, nantilah kita tunggu kabar ya. Nanti kalau sudah keluar instruksi baru kita apakan. Atau biasanya langsung saja dosennya? Saya lupa. Kalau untuk UTS, kita nunggu instruksi dari fakultas atau langsung? Ada yang ingat? Kalau UAS memang apa kan? Dibuatkan soalnya, kemudian kita ikut apa? Ya nanti lah ya, saya coba ini dulu. Nanti kalau memang kita apa kan, saya kabari. Nanti soal-soalnya untuk UAS itu saya ambil semua dari bahan-bahan yang sudah kalian susun ya, dari video-video itu ya. Nanti bentuknya nanti pakai Google Form saja. Jadi Google Form 50 soal lah. Bentuknya pilihan ganda kan. Nah, tinggal diisi. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kalian sudah diskusi di apa? Di WA ya, tentang gangguan kepribadian atau personality disorder ya. Oke, jadi apa itu gangguan kepribadian ya? Nah ini, gangguan kepribadian itu kelompok gangguan yang sangat heterogen ya. Diberi kode pada aksis 2 dalam DSM dan dianggap sebagai pola perilaku dan pengalaman internal yang bertahan lama, kemudian pervasif dan tidak fleksibel, yang menyimpang dari ekspektasi budaya orang yang bersangkutan dan menyebabkan ketidakberfungsian sosial ya dan juga pekerjaan. Ini gangguan kepribadian namanya. Jadi gangguan kepribadian ini kompleks ya. Nanti dari jenis-jenisnya ada beberapa dikelompokkan ya. Nah ini dia sekilas mengenai kelompok gangguan kepribadian yang ada dalam DSM-4 itu ya. Jadi yang kelompok pertama yaitu disebut juga dengan perilaku aneh ya. Jadi memang kepribadian itu aneh dan eksentrik. Ini kelompok yang pertama. Nah, yang masuk dalam kelompok ini adalah paranoid. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu paranoid ya. Nanti kita bahas sekilas. Kemudian schizoid ya. Kemudian schizoid ini sama dengan schizofrenia ya. Kemudian ada schizotipal namanya. Ini kelompok pertama yang aneh dan eksentrik. Kemudian kelompok kedua disebut juga dengan yang dramatik ya.
masuk di dalamnya kelompok antisosial, kelompok ambang, kelompok histrionik, dan narsistik ya. Nah, kemudian kelompok ketiga ada namanya individu yang pencemas ya, dan ketakutan. Nah, di dalamnya ada kepribadian menghindar, dependent personality, kemudian ada OCD yang kita bahas kemarin, obsessive compulsive disorder ya, gangguan perilaku cemas sehingga mengakibatkan pengulangan pada aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini yang pertama kita bahas sekilas tentang kepribadian aneh atau eksentrik gitu ya. Yang pertama ada namanya gangguan paranoid. Ya, tadi sudah dibahas apa itu paranoid. Ya. Jadi Anda mungkin sering bilang ya, wah kamu parno gitu ya. Ya paranoid itu ya adalah orang-orang yang apa? Jadi dia hanya melihat makna negatif ya atau ancaman dari suatu peristiwa atau suatu kejadian atau dari seseorang. Ini namanya paranoid. Nah, dia selalu mencurigai orang lain ya, kemudian merasa dirinya selalu tidak diperlakukan adil gitu ya, dieksploitasi dan pokoknya yang ada dalam kepalanya itu adalah hal-hal yang berbau negatif saja. Saya tidak beruntung, saya disakiti, saya dizolimi misalnya kan. Kemudian kalau bertemu orang dia takut nanti disakiti, atau misalnya ketemu orang misalnya di jalan ya kan, pikirannya orang itu adalah pencopet, maling atau begal gitu dan seterusnya. Ini namanya paranoid. Jadi sering mencurigai, kemudian sering memaknai negatif. Nah, itu ciri-ciri utama dari gangguan ini. Nah, prevalensinya itu berkisar 2% yang terjadi pada manusia, dan paling banyak itu terjadi pada kaum laki-laki. Ya. Nah, ternyata laki-laki lebih banyak yang parno ya dibandingkan yang perempuan. Kemudian, nah ini bentuknya tadi ya. Nah, kriteria gangguan paranoid apa saja? Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada ciri-ciri ini pada Anda, maka berhati-hati lah ya. Ya, yang pertama kecurigaan yang bersifat privatif, bahwa dirinya sedang dicelakai, dikhianati atau dieksploitasi. Kalau sering merasa seperti ini, nah hati-hati. Jangan bagian dari jenis kepribadian ini. Kemudian keraguan yang tidak berdasar ya terhadap kesetiaan teman-teman atau para rekanan bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Jadi nggak ada kepercayaan sama sekali terhadap orang lain, bahkan terhadap temannya sendiri yang setiap hari mungkin bersamanya ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini dia jarang berteman lama dengan orang lain ya, karena sifatnya yang tidak percaya dengan teman. Kemudian ini enggan mempercayai orang lain karena kriteria di atas ya. Di sini. Kemudian memberi makna tersendiri terhadap berbagai tindakan orang lain yang dianggapnya sebagai kesalahan. Jadi orang ini sering memaknai apa yang dilakukan orang lain. Kalau dia tidak suka ya, dalam pikirannya itu tidak suka dengan apa yang dilakukan orang, maka dia akan memaknai itu sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal belum tentu orang itu salah, gitu ya. Nah, ini sering ini terjadi gitu ya pada orang-orang yang mengalami gangguan ini. Padahal mungkin orang itu bermaksud baik sama dia, tapi yang ada dalam kepalanya ya, yang ada dalam pikirannya bahwa orang itu salah ya. Kemudian reaksi berupa kemarahan terhadap apa yang dianggapnya sebagai serangan terhadap karakter dan reputasi ya. Jadi mudah marah ya. Kalau dia tersinggung, kalau dia terancam, kemudian dia merasa tidak nyaman, maka dia akan marah gitu ya, karena dia nggak terima gitu ya. Oke, itu paranoid. Kemudian schizoid ya, yaitu gangguan kepribadian ya, yang orangnya ya jarang memiliki emosi yang kuat ya, kemudian tidak tertarik pada hubungan seksual dan hanya mengalami sedikit aktivitas menyenangkan ya. Biasanya orangnya suka menyendiri dan menyukai
berbagai aktivitas yang dilakukan ya dalam kesendiriannya ya. Nah, kriteria gangguan skizoid apa? Yang pertama, kurang berminat atau kurang menyukai hubungan dekat. Jadi nggak punya teman, dia nggak mau punya teman dekat ya. Kalau ada orang dekat ya dia mencoba untuk menjauh gitu ya. Kemudian hampir secara eksklusif lebih menyukai kesendirian ya, menyendiri, menarik diri dari hubungan sosial. Kemudian kurangnya minat untuk berhubungan seksualitas, jadi gairah seksualnya rendah gitu ya, bahkan tidak ada sama sekali ya, tak berminat ya. Kemudian hanya sedikit ya, jika ada mengalami kesenangan ya. Kemudian kurang memiliki teman ya, tadi bersikap merasa masa bodoh terhadap pujian atau kritik dari orang lain, dan afek datar ya, jadi nggak ada warna pada emosinya ya, nggak ada warna pada bahasa-bahasa emosi yang dia tampilkan. Kalau orang senang ya tertawa, kalau sedih ya menangis gitu ya, kalau kecewa ya ada emosi. Tapi orang-orang yang punya pengidap skizoid ini dia biasa aja, sama aja semua gitu ya. Oke. Kemudian prevalensinya juga 2% ya. Lebih banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Oke. Jadi ya. Kemudian gangguan skizotipal. Jadi mereka yang mengalami gangguan ini itu dapat memiliki kepercayaan yang aneh atau pemikiran magis ya. Tahayul misalnya, keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan paranormal, ya, telepati, ilusi yang berulang, dan dapat merasakan kehadiran suatu kekuatan atau seseorang yang secara aktual tidak di sana. Jadi bentuknya ya halusinasi ya, merasa hebat gitu ya. Misalnya merasa ada didatangi seseorang yang bisa memberikan kekuatan padanya ya, halusinasi lah ya. Jadi orang ini aneh, dia memang kalau dia ngomong sama kita nggak nyambung gitu ya, nggak connect gitu ya, ngomongnya kadang ngawur gitu. Oke, dan waib takut kalau ngomong sama orang jenis ini, kita bisa ketakutan, dia bisa ngomong di situ ada teman saya yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Oke, tapi bukan indigo ya, dia berhalusinasi. Nah, ini ya, ciri umum dari gangguan ini adalah ADS reference ya, keyakinan bahwa berbagai kejadian memiliki makna khusus dan tidak bisa bagi orang yang bersangkutan. Nah, ini kriterianya ya. Yang tadi, kemudian keyakinan yang aneh atau pemikiran magis ya. Percaya terhadap persepsi ekstra indrawinya ya. Kemudian persepsi yang tidak biasa, keyakinan menyimpang tentang tubuhnya, dia merasa punya kekuatan ya, tangannya itu bisa misalnya menghasilkan suatu kekuatan magis tertentu misalnya kan. Kemudian cara bicaranya aneh, karena memang aneh gitu. Dia nggak, kalau kita ngomong yang normal ini sama orang jenis ini tuh takut kita gitu ya, ngomong apa sih gitu ya. Jadi ngomongnya tuh yang tentang dunia-dunia goib gitu ya. Kemudian kecurigaan yang ekstrim, paranoia juga ada pada dia ya, paranoid ya. Dan efek yang tidak sesuai, jadi perasaannya itu berubah-ubah, tidak sesuai dengan stimulus, itu tidak sesuai dengan respon perasaannya. Kemudian perilaku atau penampilan yang aneh ya. Penampilannya aneh, perilakunya aneh, kurang memiliki teman akrab ya. Kemudian rasa tidak nyaman yang ekstrim atau kadang kecemasan yang ekstrim ya. Nah, ini ciri-ciri dari gangguan skizotipal. Nah, prevalensinya terjadi cuma 1%, jadi lebih sedikit daripada yang tadi ya. Oke. Nah, ini kepribadian skizotipal juga memenuhi kriteria diagnosis gangguan kepribadian. Jadi skizotipal ini maksudnya ini bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki kepribadian ini. Kepribadian ambang, ya, narsistik, penghindar, paranoid, dan skizoid ya. Jadi berhubungan. Oke. Nah, ini kelompok dramatik yang kedua atau eratik, ya, gangguan kepribadian ambang ya. Jadi istilah ini mengacu pada kondisi pasien yang berada di ambang batas antara neurosis dan skizofrenia.
Itu namanya kepribadian ambang. Jadi antara kecemasan yang tidak realistis, ya orang neurosis itu di antara ciri-cirinya adalah kecemasan yang tidak realistis dan gila ya, penyakit gila. Schizophrenia ini sudah gila betul ya, sudah betul-betul hilang kontak dengan realita ya. Seperti Anda lihat orang di jalan yang udah gak pakai baju, nggak bisa kontak dengan realita ya. Nah ini dia di antara ini. Namun konseptualisasi kepribadian ambang yang digunakan ini berasal dari dua sumber utama ya. Kajian literatur penelitian yang ada di berbagai studi wawancara dengan pasien yang dianggap mengalami gangguan kepribadian ambang disusun oleh Benderson ya. Kemudian studi terhadap kerabat dari pasien schizophrenia yang melakukan Spitzer. Jadi ini rujukannya. Nah, ini ciri-ciri dari kepribadian ambang itu. Impulsivitas. Jadi impulsif ya. Kemudian impulsif itu kemarin kan apa namanya? Ada sebuah dorongan apa namanya kecemasan atau ketakutan dari dalam ya yang kemudian mengakibatkan perilaku berulang-ulang ya. Kemudian ketidakstabilan hubungan dengan orang lain ya, sering punya konflik, punya masalah dengan orang. Kemudian ketidakstabilan mood ya, berubah-ubah moodnya, emosi eratik ya, dramatis tadi dapat mendadak berubah total ya, terutama dari idealisasi yang penuh keluar menjadi kemarahan yang merendahkan gitu ya. Jadi dia dramatis orang ini ya, dia bisa mengubah suasana hatinya ya dengan cepat gitu ya. Ini tadi ketidakstabilan mood tadi yang kemudian itu tergambar dari bagaimana dia nanti menyampaikan isi hati dan perasaannya ya. Nah, ini jenisnya. Jadi kalau dia ngomong tuh kayaknya mantap betul gitu ya. Ya padahal itu tidak benar, itu bohong ya. Kemudian karakteristik orang dengan gangguan ambang argumentatif ya. Nah, ini tadi karena dia dramatis jadi pindah, pandai berargumen dia, pandai dia menyampaikan atau memilah kata-kata sehingga membuat orang bisa percaya. Kemudian mudah tersinggung dia. Sarkastik ya, menyakiti diri sendiri. Apa bukan? Sarkastik itu berkata-kata kotor ya. Sarkasme ya. Jadi suka mencaci, memaki gitu ya. Menyerang orang dengan verbal. Kemudian cepat menyerang. Secara keseluruhan sangat sulit untuk hidup bersama mereka ya. Ya, siapa yang tahan ya dengan orang seperti itu. Dan perilaku tidak dapat diprediksi dan impulsif ya. Kemudian tidak memiliki rasa diri yang jelas dan konsisten, tidak pernah memiliki kepastian dalam nilai, loyalitas dan pilihan karir mereka, tidak tahan berada dalam kesendirian. Dia ingin selalu bersama orang lain kalau jenis ini. Kebalikan dari gangguan apa tadi, schizoid tadi ya. Kemudian takut diabaikan, menuntut perhatian, mudah depresi dan perasaan kosong yang kronis, kemudian sering mencoba bunuh diri dan melakukan tindakan mutilasi diri sendiri. Jadi orang bahaya jenis gangguan ini ya. Oke, dia bermula gangguan ini rata-rata pada usia remaja ya atau dewasa awal dengan prevalensi 1%. Banyak terjadi pada perempuan. Nah, ini perempuan juga banyak terjadi ya. Karena dominasi perasaan. Balik. Oke. Nah, ini kriteria gangguan ambang dalam DSM-4 ya. Berupaya keras untuk mencegah agar tidak diabaikan, terlepas dari benar-benar diabaikan atau hanya dalam bayangan. Oke, kemudian ketidakstabilan dan intensitas ekstrim dalam hubungan interpersonal ditandai dengan perpecahan, yaitu mengidealkan orang lain dalam satu waktu dan beberapa waktu, kemudian menistakannya, jadi membolak-balik ya, tidak stabil. Kemudian rasa diri ya, sense of self-nya tidak stabil, perilaku impulsif ya, termasuk sangat boros dan perilaku seksual yang tidak pantas. Kemudian perilaku bunuh diri ya, jadi mencoba bunuh diri dan mutilasi diri sendiri. Kemudian kelabilan emosi yang ekstrim, perasaan kosong yang kronis, sulit mengendalikan kemarahan dan pikiran paranoid, simptom yang dipicu stres. Nah, ini ciri gangguan ambang ya. Ini ada faktor biologis ya, berarti faktor keturunan, genitas. Oke. Baik, lanjut ya. Kemudian gangguan kepribadian histrionik. Diagnosis brainstorming sebelumnya disebut sebagai fobia histerikal yang ditegakkan bagi orang-orang yang telah dramatis dan mencari perhatian. Mereka
seringkali menggunakan ciri-ciri penampilan fisik seperti pakaian yang tidak umum, rias wajah, atau warna rambut untuk menarik perhatian orang kepada mereka. Pada individu tersebut, meskipun menunjukkan emosi yang berlebihan, diperkirakan memiliki kedangkalan emosi. Gitu ya. Nah, jadi mencolok orang-orang ini, dia mencari mencari perhatian orang dengan menampilkan ciri-ciri fisik mereka yang mencolok, yang berbeda dari orang lain. Gitu ya. Oke. Pusat mereka adalah pada diri sendiri. Mereka self-center ya, berpusat pada diri sendiri. Kemudian terlalu mempedulikan daya tarik mereka dan merasa tidak nyaman bila tidak menjadi pusat perhatian. Ini bisa juga berkaitan dengan narsistik gitu ya. Seperti narsistik yang ingin eksis selalu ya, narsis ya, tampil dan ingin menjadi pusat perhatian. Prevalensinya 2%, juga banyak terjadi pada perempuan. Nah, kriterianya apa? Kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian. Hati-hati yang perempuan yang sering update foto di Facebook ya, atau di IG, kemudian gaya macam-macam di situ untuk menarik perhatian orang ya. Ada yang TikTokan, nah ini hati-hati. Jangan-jangan Anda masuk bagian dari histrionik ya, atau narsistik. Perilaku tidak senonoh secara seksual, ada yang tidak pantas ya. Nah, ini di TikTok banyak nih. Oke. Jadi dia menampilkan seksualitasnya, organ seksnya yang tidak pantas diperlihatkan sebetulnya. Dia perlihatkan melalui video itu supaya mendapat perhatian dari orang lain, dapat viewer dan likers ya, dari banyak orang gitu ya. Hati-hati ya para tiktokers ya dan youtubers yang tidak bermanfaat, juga selebgram ya, kalau nggak bermanfaat hati-hati. Kemudian perubahan ekspresi emosi yang secara cepat, berubah-ubah orang. Jadi di TikTok dia seperti itu, kenyataannya belum tentu seperti itu ya. Oke, kemudian memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain. Yang tadi berbicara sangat tidak tepat, penuh semangat mempertahankan beberapa pendapat yang kurang detail. Nah, ini dan seterusnya ya. Oke. Ini narsistik ya, hampir sama dengan gangguan apa tadi? Ya, dengan gangguan histrionik tadi. Nah, ini kan masih berpusat pada diri sendiri dia. Ya, terfokus pada keberhasilan, kecerdasan, kecantikan. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, dia tapi di sini dia nanti ada kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain ya. Kemudian iri ya, dengki dengan orang lain ya. Oke. Kemudian ada gangguan kepribadian antisosial atau psikopati ya. Ciri-ciri utamanya orang-orang ini dia tidak menyukai hubungan sosial ya. Dan bisa menyakiti orang lain ya. Bisa menyakiti orang lain, entah melukai, entah membunuh atau yang lain-lain ya. Ini ciri utamanya ya, gangguan antisosial dan psikopati ini. Nah, contoh kasusnya banyak ya. Ada Rian Jombang misalnya, itu psikopat ya. Kemudian yang jenis-jenis ini ya, yang siapa tuh yang sudah meninggal itu, yang dia di terapi di Suroloyo, pesantren Suroloyo ya, saya lupa namanya, Sumanto. Ini kan bentuk-bentuk dari gangguan antisosial dan psikopati. Jadi orang-orang ini biasanya dia menutup diri dari lingkungan sosialnya, kemudian dia mencoba mencari atau memanfaatkan hubungan sosial tadi untuk kepentingan dirinya ya, dan bisa sampai pada bentuk yang sangat ekstrim ya, bisa dengan membunuh ya. Kalau dia punya keinginan ya, kemudian tidak tersampaikan keinginan, tidak terrealisasikan ya, nah, dia bisa membunuh ya untuk memperoleh kepentingannya ya. Ya seperti Rian Jombang itu kan hanya untuk membeli motor misalnya, dia bunuh orang atau dicuri motornya dan seterusnya. Nah, ini itu ciri utama ya. Oke, nanti bisa kita diskusikan. Oke, ini kriterianya ini ya. Jadi orang antisosial ini suka melanggar hukum, suka menipu, berbohong, impulsif, mudah tersinggung dan agresi, tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain, tidak bertanggung jawab, kurang memiliki rasa penyesalan, berusia biasanya di bawah 18 tahun ya, minimal 18 tahun ya. Jadi memang pada dewasa awal. Kemudian
terdapat bukti mengenai gangguan tingkah laku sebelum berusia 15 tahun. Jadi ada track record yang tidak baik tentang perilakunya ya. Dan perilaku antisosial terjadi secara eksklusif dalam episode skizofrenia atau mania gitu ya. Jadi dia berhubungan dengan skizofren dan mania. Kemudian gangguan kecemasan atau ketakutan. Di sini ada avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar ya. Nah, apa bentuknya? Jadi diagnosis gangguan kepribadian menghindar ini bagi orang-orang yang sangat takut terhadap kemungkinan munculnya kritikan, penolakan, dan ketidaksetujuan dari orang lain. Jadi dia takut kali kalau dikritik, takut sekali kalau ada penolakan, takut sekali kalau orang tidak setuju ya. Akhirnya dia enggan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi orang ini anti kritik, anti penolakan, anti ketidaksetujuan. Ya. Tapi untuk membuat dia nyaman, dia akan menghindari itu. Ya, dia menghindari itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. Bahkan mereka menghindari pekerjaan yang mengharuskan mereka melakukan kontak interpersonal. Ya. Nah, jadi ini ciri-ciri ya kepribadian menghindar. Jadi betul dia menghindar dari lingkungannya, ya. Tidak mau terlibat dalam aktivitas sosial yang berkaitan dengan orang lain. Oke. Ini kriterianya ya, menghindari kontak interpersonal karena takut dengan kritikan atau penolakan, enggan menjalin hubungan dengan orang lain kecuali dirinya pasti disukai ya. Tapi kalau dia yakin dia disukai, maka dia mau. Kemudian membatasi diri dalam hubungan intim ya karena takut dipermalukan atau diperolok. Takut juga dia berhubungan seksual ya. Penuh kekhawatiran akan dikritik atau ditolak, merasa tidak adekuat, ya. Merasa rendah diri, keengganan ekstrim untuk mencoba hal baru karena takut dipermalukan. Jadi memang orang ini tidak mau terlibat dengan hubungan sosial ya, karena ketakutan ditolak, ya, takut dipermalukan, takut dikritik dan seterusnya. Kemudian gangguan kepribadian dependen. Nah ini jenis kepribadian yang tergantung kepada orang lain ya. Biasanya orang ini dia tidak punya kepercayaan diri ya, dan perasaannya bergantung dengan orang lain. Dia tidak punya perasaan yang otonom, yang mampu mengontrol perasaannya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan, biasanya dia minta pendapat orang lain, kemudian dia tidak berani memutuskan. Akhirnya orang yang memutuskan. Itu namanya dependent personality disorder. Jadi bergantung semua aktivitasnya sama orang lain. Jadi kalau mau beli baju ke mall gitu ya, diajak temannya, nanti temannya yang memutuskan dia mau beli apa. Ya, kalau mau kuliah misalnya milih jurusan, nanti nggak tolong orang tuanya yang memutuskan dia jurusan. Dia nggak punya pemikiran yang otonom, perasaan yang otonom, dan kepercayaan diri. Ini ciri-ciri utama dari dependent personality disorder itu. Oke, ini kriterianya ya. Nah, ya, sulit mengambil keputusan, ya, tanpa saran dan dukungan berlebihan. Jadi dia butuh dukungan yang berlebihan ya. Tidak hanya sekedar ya. Kalau kita kan diberi masukan, beri nasihat, kita ambil. Tapi kalau orang jenis ini enggak, dia harus betul-betul diyakinkan, ya, semangati, ya, dilebih-lebihkan ya, berpola ya. Oke, kemudian membutuhkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab. Ya. Jadi dia nggak mampu punya tanggung jawab sendiri. Ya. Harus orang lain. Ya. Kemudian sulit untuk menyetujui orang lain karena takut kehilangan dukungan mereka. Nah, dia juga nggak mampu untuk bersikap. Ya. Karena kalau dia bersikap, otomatis ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dia takut kalau ada orang yang tidak setuju. Nah, ini masalahnya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai suatu cara untuk mendapat persetujuan dari orang lain. Ya, jadi dia lakukan hal-hal yang aneh yang tidak menyenangkan dirinya ya, supaya orang lain suka dengannya. Merasa tidak berdaya bila sendirian karena kurangnya rasa percaya terhadap kemampuannya untuk menangani segala sesuatu tanpa intervensi orang lain. Jadi nggak percaya diri. Berupaya untuk segera mungkin menjalin hubungan baru bila hubungan yang dimilikinya saat ini berakhir. Ya. Karena dia tergantung sama orang lain. Jadi dia butuh figur tempat dia bergantung. Makanya kalau hubungannya berakhir, dia cari figur baru tempat dia bergantung lagi. Kemudian dipenuhi ketakutan bila harus mengurus sendiri. Jadi nggak mampu dia ngurus sendiri, takutnya, ragu-ragu. Nah, kemudian gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Kita lewati saja. Oke. Nah, terapinya lagi. Terapinya apa ya? Untuk terapi secara umum ini bisa kita gunakan banyak terapi ya. Untuk kepribadian ambang,
Ada jenis terapi psikoterapi objek hubungan namanya, yang memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kemudian terapi perilaku dialektikal ya, atau DBT ya. Ya secara umum terapi-terapi ini bisa kita gunakan ya untuk gangguan kepribadian ini, termasuk juga terapi psikologi Islam, dan juga bantuan dari konselor ya, berupa bimbingan ya, konseling dan bimbingan. Oke, baik, saya kira itu ya review perkuliahan kita. Jika ada diskusi atau pertanyaan, saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya, dibuka atau mic-nya, silakan. Oke, ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebut nama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana Anggreni dari kelas BKI KM5B ingin bertanya, Pak. Jadi gini, Pak, beberapa bulan lalu ada tuh yang namanya fenomena Pride Month, yang mana Pride Month itu merupakan suatu ini ya, bentuk penghargaan, bukan penghargaan sih, wujud menghargai kaum LGBT. Nah, kemarin itu kan sempat ramai kan, Pak. Terus banyak ada beberapa kalangan yang bilang LGBT itu gangguan jiwa, salah gini. Tapi setelah di dalam buku DSM-4 itu LGBT itu bukan merupakan sebuah gangguan. Memang sih di dalam agama LGBT itu dilarang kan, Pak. Tapi kalau dalam psikologi itu tuh bukan hal yang salah. Bukan itu tuh bukan gangguan. Nah, gimana sih Pak cara kita menyikapi atau setidaknya mengedukasi lah orang-orang yang memandang sebelah mata gitu Pak tentang LGBT. Soalnya bukan ini ya Pak, kadang kita juga saya pribadi nih ngelihat orang yang ngerendahin LGBT lah atau apa, kayak kesel aja gitu. Ditambah lagi ya itu kan emang jalan hidup mereka. Ya kita sebagai ini nggak boleh dong main menghakimi gitu aja, kayak oh kamu LGBT, kamu salah, kamu gini. Ya itu kan orientasi mereka gitu. Nah, gimana sih Pak cara kita menyikapi orang yang seperti itu? Gitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran jelas Pak. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Nggak jelas suara Bapak, Pak. Oke, baik, sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi gini, pertanyaan Adiana tadi ya. Pertama saya sampaikan kenapa dalam DSM 4 itu tidak, LGBT itu tidak disebut sebagai gangguan ya. Karena yang menyusun DSM 4 itu adalah kesemuanya, yang menyusun itu adalah LGBT. Jadi para pakar, para ahli yang mereka itu terindikasi LGBT, terkontaminasi LGBT. Ya mereka pelakunya. Makanya dalam DSM 4 salah satu yang dipermasalahkan itu kan DSM 4 itu produk dari para psikolog Amerika ya, psikolog dunia ya pada waktu itu. Nah mereka yang menyusun ini adalah orang-orang yang mengalami kelainan orientasi seksual atau gangguan seksual, baik orientasi maupun kan ada disorientasi seksual dan juga perilakunya ya, perannya. Nah, makanya dalam DSM 4 itu mereka tidak mempermasalahkan itu, bahkan tidak dianggap sebagai sebuah penyakit gitu ya. Nah, ini salah satu yang kami dari psikolog Muslim ya, terutama psikolog yang punya agama lah ya, karena semua agama tidak membenarkan adanya LGBT itu. Semua agama mengutuk adanya LGBT itu ya. Jadi itu perilaku yang tidak dibenarkan ya.
perilaku yang salah dan itu adalah penyakit ya. Kalau dari sudut pandang agama lebih parah lagi ya. Dalam sebuah hadis itu Nabi katakan kalau kamu bertemu dengan LGBT ya, yang dia itu merusak, mengganggu ya, maka ambil kepalanya, kemudian benturkan ke batu, mati langsung gitu ya. Atau azab untuk LGBT itu adalah apa namanya, hukumannya adalah bawa dia ke gedung yang tinggi, ke gunung ya, kemudian lemparkan dia ke bawah. Itu azab atau hukuman untuk LGBT yang ada dalam literatur hadis-hadis Nabi ya, dalam riwayat-riwayat hadis Nabi. Jadi memang dalam agama Kristen pun tidak dibenarkan ya, dalam agama Buddha dan lain tidak dibenarkan perilaku ini. Cuman kita tidak boleh menyalah-nyalahkan gitu ya. Nyalah-nyalahkan di sini maksud saya, jadi kadangkala perilaku itu muncul itu karena kesalahan dalam proses belajar. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi kalau orang itu bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Ya, tidak tidak mencela atau mencaci maki begitu saja ya. Tapi kita usahakan dia balik gitu, karena dia juga manusia gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh itu yang tadi gitu. Tapi kalau sudut pandang agama, sudut pandang terutama agama Islam tentang LGBT ini jelas-jelas sebuah penyimpangan, bahkan bisa mendatangkan azab ya. Semua agama meyakini itu ya. Sama ya pandangannya mengenai LGBT. Kalau dalam psikologi memang enggak, karena yang nyusunnya memang LGBT. Kalau saya tidak salah ada 4 orang yang nyusunnya ya di SM4 itu, dan keempat-empatnya itu LGBT. Nah, silakan dicari informasi nanti ya. Nanti ketemu tuh. Ya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah sikap kita merendahkan, ini yang nggak boleh ya, merendahkan. Nah, kalau memang orang itu bisa dirangkul untuk diperbaiki ya, kita perbaiki ya. Tapi kalau itu disebut sebagai pilihan hidup, ya itu pilihan hidup yang salah gitu ya. Kalau itu pilihan hidup, ya kenapa milih yang seperti itu? Kenapa tidak milih yang lain gitu? Milih menjadi laki-laki sejati, perempuan sejati gitu ya, kemudian hidup sesuai. Itu kan juga pilihan sebetulnya. Ya. Nah, pilihan-pilihan itu, jadi gini ya, dalam kehidupan itu kita memang disuruh untuk memilih. Anfa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan begitu. Allah ilhamkan sifat fujur dan takwa. Artinya apa? Kita berpotensi untuk memilih menjadi orang yang fujur, orang yang suka bermaksiat, yang buruk, dan juga berpotensi untuk pilih jadi orang yang bertakwa. Tapi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Berarti orang-orang yang bertakwa, yang memilih jalan takwa. Jadi orang-orang LGBT ini memilih jalan yang salah, dan ini harus kita luruskan. Ya, meluruskan bukan berarti mencaci maki mereka, mendiskreditkan mereka. Ini yang bermasalah. Tapi gimana cuma merangkul mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus gitu ya, kepada kodratnya yang sebenarnya gitu. Jadi kalau di psikologi memang tidak dianggap sebagai penyakit ya, dalam DSM itu ya. Tapi kalau dalam perspektif psikologi timur itu dianggap sebagai penyakit. Apalagi dalam Islam. Saya kira itu. Berarti itu tergantung ini juga ya Pak ya, culture yang ada di daerah setempat juga ya. Karena kalau misalnya kayak di daerah barat ataupun ya di daerah seperti itu kan itu hal yang biasa ya Pak. Bahkan kita sering jumpa. Bahkan ada ini lagi kayak pasangan kayak gitu tuh diakui gitu. Ya. Ya di barat karena memang mereka nggak pakai, jadi gini loh Adiana. Di barat, di Eropa ya, kemudian di Amerika, mereka pakai mazhab sekuler. Mazhab sekuler itu cara hidup kita, cara bernegara kita itu nggak boleh dicampuri dengan agama. Kalau mau beragama ya di rumah saja, khusus untuk urusan privat. Kalau hubungan sosial itu kan urusan sosial. Maka itu nggak boleh situ ada urusan agama. Kalau dimasukkan urusan agama di situ, maka malah melanggar, bisa dipenjara orang itu. Begitu hukum yang mereka pakai. Makanya mereka mengesahkan semua bentuk jenis hubungan tadi, termasuk LGBT, homo, gay dan seterusnya. Maka biasa saja mereka berpasang-pasangan kan. Tapi tidak begitu dengan kultur kita, dengan budaya kita, dan karena kita budaya kita kultur kita kultur yang agamis, yang punya agama, yang mengadopsi nilai-nilai agama ya.
Kalau di Barat memang begitu, sehingga mereka yang menganggap itu nggak masalah gitu. Kan tidak mengganggu, asal tidak mengganggu orang, maka itu Iya. dibolehkan gitu ya. Itu prinsip mereka, dan itu prinsip yang apa ya, yang apa namanya, sekuler gitu ya. Tidak dibenarkan kalau dalam sudut pandang Islam. Jadi kalau pilihan itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Iya. Maka saya lebih sepakat nih, ada undang-undang khusus yang mengatur orang-orang ini gitu ya. Kalau di zaman Nabi itu, dia orang-orang waria ini yang dia dikhawatirkan mengganggu, namanya khunnas itu. Khunnas itu ya dia nggak laki-laki, nggak perempuan gitu ya. Ada yang sudah dikebiri, dipotong kemaluannya itu, kemudian dia nggak punya gairah terhadap perempuan ya. Bahkan sempat terjadi istri Nabi Aisyah didatangi oleh khunnas ini. Jadi datang kan ke rumah Aisyah, kemudian Nabi melihatnya. Nabi cemburu kan, kemudian disuruh Ali, kamu selesaikan tuh. Kemudian Nabi cari laki-laki tadi, ternyata dia sedang mandi di sebuah kebun gitu ya, kayak kolam renang gitu. Kemudian ketika Ali udah bawa pedang loh, ya karena Nabi yang nyuruh kan, artinya disuruh bunuh gitu ya, karena Nabi cemburu karena dia apa namanya, laki-laki kok mendatangi Aisyah gitu ya. Ini kecemburuan suami itu seperti itu ya. Kemudian Nabi belum tahu kalau dia itu khunnas, dia itu banci gitu ya, nggak punya syahwat karena sudah dikebiri. Ketika dia lihat Ali bawa pedang, Ali itu kan panglima perang tuh, takutlah dia kan, langsung dia loncat gitu kan, dari mandi itu kan sedang baring gitu kan, langsung berdiri gitu kan. Ternyata kelaminnya sudah nggak ada. Kemudian nggak jadi dibunuh oleh Ali. Balik dia ke Nabi, ya Rasulullah, dia khunnas ya. Dia itu tidak punya syahwat, jenis laki-laki yang tidak punya syahwat terhadap perempuan. Tapi dia tidak mengganggu, dia tidak menularkan kepada yang lain. Nah, beda dengan waria sekarang, itu pengganggu tuh. Banyak Ya, banget, Pak. dia banyak, dia mengganggu, dia ngamen-ngamen, kemudian di jalan, dan kalau dilihat anak-anak ini berbahaya. Ya, coba Anda bayangkan, kalau itu bukan penyakit, kalau itu tidak kita urus secara betul ya. Coba bayangkan kalau generasi kita 50% itu jenis manusia seperti itu. Ya, yang tidak punya apa namanya, jati diri sesuai dengan gendernya gitu. Bahaya itu. Ya, beda ya dengan orang-orang yang memang feminin ya, tapi dia masih laki-laki. Nah, kalau yang jenis tadi itu kan dia memang udah gayanya feminin, kemudian memang tidak punya syahwat terhadap lawan jenisnya, dan kemudian dia menularkan gitu ya. Ini nggak boleh. Ini harus diatur. Di zaman Nabi itu disuruh menyingkir. Jadi ada kampungnya sendiri khusus orang-orang itu. Dan ketika dia masuk ke wilayah muslimin dan dia mengganggu, itu tadi hukumannya seperti tadi. Kalau ketemu dia, ambil kepalanya, benturkan ke batu, meninggal gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan lebih sadis daripada rajam kan. Ya, karena memang ini sesuatu yang dilaknat ya. Ya, bahkan tasyabuh saja dalam Islam dilaknat, menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuannya itu dilaknat. Perempuan itu pakai rambut misalnya di atas bahu, itu udah menyerupai laki-laki dan ini terlaknat. Atau laki-laki di bawah bahu rambutnya dipanjangkan, itu sudah menyerupai perempuan dan itu dilaknat. Jadi batas rambut laki-laki sebahu, perempuan juga begitu, di bawah bahu. Kalau lebih dari itu laki-laki, berarti dia mirip perempuan dan ini dilaknat oleh agama kita, oleh syariat kita. Allah melaknat, Rasul melaknatnya. Itu ya. Oke. Ada lagi? Baik. Silakan kalau ada lagi. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Ada? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Oke. Sudah tidur siang semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kira sudah tidur. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau enggak ya kita cukupkan ya, kita tutup. Oke, nampaknya enggak ada ya. Oke. Kalau memang tak ada, kita cukupkan sampai di sini ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalau UTS saya kabari nanti ya. Oke.
OTS nanti saya ambil aja dari materi-materi yang sudah kalian. Jadi video-video itu kalian simpan lah, kalian pelajari. Nanti saya ambil di situ materi semuanya. Untuk soalnya nanti lewat Google Form saja. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.